Pemirsa, Amerika Serikat resmi turun langsung ke medan konflik di Timur Tengah dengan melancarkan serangan militer ke sejumlah situs nuklir strategis milik Iran. Operasi ini menandai eskalasi terbesar dalam hubungan Washington dengan Tehran dalam 2 dekade terakhir. Nah, operasi ini melibatkan pesawat pengebom siluman B-2 Spirit, rudal jelajah jarak jauh Tomahawk, dan juga bom penembus bunker atau juga MOP. Kombinasi ini pemirsa dirancang untuk menembus struktur pertahanan paling tebal, khususnya bunker bawah tanah yang selama ini dipercaya sebagai tempat pengayaan uranium dan pusat komando nuklir Iran. Setelah serangan berlangsung, ini kami tampilkan di layar Anda, pemirsa, lini masanya. Kekhawatiran terjadinya kebocoran ini langsung menyebar. Namun dalam pernyataan resmi Badan Energi Atom Internasional bahwa tidak ada indikasi aliran radiasi yang berbahaya yang terdeteksi dari lokasi yang diserang. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh otoritas lingkungan di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, 2 negara Teluk yang berada paling dekat dengan Iran ini secara geografis. Meski begitu, reaksi internasional tidak berhenti pada isu radiasi. Di dunia diplomasi internasional juga terguncang. PBB ini menyerukan semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Sementara UNESCO meninjau potensi dampak terhadap situs budaya yang berada di sekitar lokasi serangan. Iran ini juga langsung mengeluarkan pernyataan keras menyebut serangan ini sebagai tindakan perang terbuka dan berjanji akan melakukan pembalasan pada waktu dan tempat yang ditentukan sendiri. Ini pernyataan dari Iran. Pemerintah Iran juga meminta Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Amerika Serikat, pemirsa, ini melancarkan serangan terkoordinasi ke 3 fasilitas nuklir milik Iran. Target pertama adalah fasilitas nuklir di Fordo. Ini kami tampilkan, pemirsa. Kenapa titik ini menjadi, atau 3 titik ini kemudian menjadi krusial? Target pertama ini adalah Fordo, yang selama ini dikenal sebagai pusat pengayaan uranium yang dibangun jauh di bawah permukaan tanah. Lokasinya dikelilingi pegunungan dan diperkuat dengan struktur pertahanan bawah tanah. Serangan diarahkan dengan menggunakan bom penembus bunker dari pesawat pengebom siluman B-2 Spirit. Kemudian kita bergeser ke lokasi kedua yang dihantam adalah kompleks nuklir Natanz, fasilitas utama dalam program pengayaan uranium Iran. Serangan ini menggunakan kombinasi bom bunker dari udara dan sekitar 30 rudal jelajah Tomahawk yang ditembakkan dari kapal selam Angkatan Laut Amerika di perairan Teluk. Natanz setelah lama diawasi oleh Badan Energi Atom Internasional dan sebelumnya menjadi lokasi sabotase dalam beberapa tahun terakhir. Sasaran ketiga, pemirsa, adalah situs nuklir Isfahan yang berfungsi sebagai gudang bahan baku penting untuk proses pengayaan uranium. Serangan ke lokasi ini dilakukan dengan rudal Tomahawk dari laut ditambah serangan udara bunker buster yang diarahkan secara presisi untuk menghancurkan gudang penyimpanan dan instalasi pendukung. Menurut laporan dari New York Times dan juga Reuters, seluruh serangan ini dirancang menimbulkan kerusakan maksimal terhadap kemampuan Iran yang melanjutkan pengayaan uranium dalam jangka pendek tanpa menimbulkan ledakan nuklir sekunder. Pejabat Departemen Pertahanan Amerika menyebut ketiga lokasi ini sebagai tulang punggung dari program nuklir Iran dan dimaksudkan sebagai pesan strategis bahwa Washington tidak akan membiarkan Tehran mencapai kemampuan nuklir penuh. Sementara Iran mengecam aksi ini sebagai agresi terang-terangan dan dunia internasional kini menghadapi resiko eskalasi lebih lanjut di kawasan Timur Tengah yang sebenarnya sudah rapuh. Lalu juga ada pernyataan dari Badan Energi Atom Internasional yang menyatakan bahwa tidak ada kebocoran sekali lagi yang terdeteksi sejauh ini, namun pemantauan akan terus dilakukan secara ketat. Nah, Mahdi Mohamad, pemirsa, ini adalah penasehat Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf, mengatakan bahwa Iran telah mengantisipasi serangan Amerika kemarin terhadap fasilitas nuklir di Fordo. Dalam akun media sosialnya, Mahdi mengatakan situs nuklir Fordo telah lama dievakuasi dan tidak mengalami kerusakan serius akibat serangan kemarin. Lebih lanjut, Muhammadi menyatakan pengetahuan tidak bisa dibom. Jadi hal ini merujuk pada keberanian dan kecerdasan yang dimiliki Iran tidak akan padam dalam menghadapi kejahatan Zionis dan sekutunya. Sementara Kepala Departemen Nuklir Iran Muhammad Reza Kardan memastikan kesehatan dan keselamatan warga negara pasca Amerika menyerang fasilitas nuklir aktif. Masyarakat Iran dapat melanjutkan kehidupan normal di sekitar lokasi tanpa ada kekhawatiran. متاسفانه حرکتی که رژیم صهیونیستی انجام داد و دولت جنایتکار آمریکا هم بامداد امروز انجام داد برای اولین باره که در تاریخ انجام میشه. البته میخوام عرض بکنم که ما با توجه به تمهیداتی که از پیش بینی کرده بودیم، برنامه‌ریزی هایی که شده بود برای اینکه ایمنی و سلامتی مردم عزیزمون حفظ بشه، اقداماتی رو انجام داده بودیم که الحمدلله
حتی با این حمله جنایتکارانه هم ما هیچ گونه آلودگی پرتویی و یا تشعشعات هسته‌ای خارج از سایت هامون نداشتیم و مردم بدون نگرانی میتوانند در اطراف سایت به زندگی عادیشون ادامه. Pemirsa, yang dikhawatirkan saat ini adalah ketika Iran membalas Amerika Serikat dan membuat konflik ini semakin membesar. Untuk membahas perkembangan situasi Timur Tengah sudah bergabung bersama kami dari luar studio pengamat hubungan internasional UGM Rohdi Mohan Nazala. Selamat siang Pak Mas Rohdi. Selamat siang. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat perkembangan sudah 24 jam terakhir begitu ya, ini sebenarnya kalau menurut Mas sendiri cenderung penyelesaiannya secara diplomatik atau ini justru hanya menunggu waktu untuk eskalasi yang lebih besar, Mas? Kalau ditanya eskalasi itu adalah kemudian retaliation daripada Iran terhadap US, itu kemungkinannya kecil. Karena saya kira Iran juga memiliki pengetahuan terhadap sejarah ketika dia retaliasi terhadap Amerika dengan menyerang pangkalan Amerika Serikat, itu akan memperburuk situasi ya. Dan tentu saja itu akan menjadi teks buat Amerika Serikat untuk involve atau terlibat lebih dalam konflik dan Israel. Yang bisa dilakukan Iran saya kira menunggu waktu, do nothing first, dan kemudian yang kedua adalah fokus terhadap penyebab konflik di awal, yaitu fokusnya terhadap Israel. Oleh sebab itu, dalam 24 jam misalnya kita lihat yang dilakukan Iran adalah tetap konsisten menyerang Israel ya, sebagai target penyebab konflik di awal. Oke. Ketika kita melihat Iran akhirnya sekarang seperti menahan diri begitu ya untuk tidak membalas langsung serangan Amerika Serikat, Mas. Apakah ini sebenarnya strategi atau keterbatasan? Saya kira ini strategi ya. Yang kalau kita bicara ini keterbatasan, saya kira memang keterbatasan. Semua tahu tidak ada yang bisa menyaingkan peralatan Amerika Serikat. Tetapi apakah responnya harus keras, menunggu waktu? Itu adalah persoalan strategi dan saya kira ini adalah persoalan strategi. Yang kedua perlu dijadikan catatan, laporan IAEA mengatakan bahwa meskipun Trump misalnya mengklaim serangannya berhasil, ternyata tidak terdeteksi adanya peningkatan radiasi di 3 site itu. Dengan demikian maka saya kira ini strategi, bukan persoalan keterbatasan saja. Oke, nah Mas Rohdi, bicara soal strategi juga ya, dalam situasi tegang seperti ini, saling menunggu gitu, seberapa besar kemungkinan bahwa eskalasi ini justru terjadi di medan yang tidak terlihat seperti misalnya perang cyber atau juga sabotase energi dibandingkan perang fisik, Mas? Kalau cyber pasti, ya. Kemudian kalau perang fisik, saya kira kalau fisik itu adalah ground maneuver, saya juga tidak akan ada ya. Misalnya ada ground maneuver dari Iran menyerang Israel gitu, atau Amerika kemudian landing di Selat Hormuz kemudian menyerang Iran. Saya kira nggak ada ya. Tapi kalau di cyber, saya kira sudah mulai sejak Israel, Iran itu sudah intens ya. Oke, begitu ya. Nah, kemarin kita juga tahu ya Mas bahwa respons dari Iran adalah bahwa baru yang berbicara adalah Araghchi, mengutuk keras serangan ini begitu. Kemudian parlemennya setuju untuk menutup Selat Hormuz. Anda melihat bahwa untuk menutup Selat Hormuz ini sebenarnya realistis atau tidak, Mas? Karena sejauh mana sebenarnya kemampuan Iran ini untuk benar-benar menghentikan lalu lintas di jalur ini? Kita trace ya, sejak tahun 80-an misalnya itu pernah terjadi seperti itu dalam konflik Iran ya. Jadi ada beberapa step yang bisa dilakukan oleh Iran untuk menutup Selat Hormuz misalnya. Secara operasional itu memungkinkan, bisa menggunakan torpedo, asilum, terus kemudian ranjau laut dan lain sebagainya, itu masih bisa. Tapi apakah sebagai sebuah polisi itu layak untuk diterapkan? Saya kira Iran harus cukup hati-hati dan pasti mereka juga memperhitungkan, karena 26% daripada arus lalu lintas minyak itu kan lewat Selat Hormuz ya. Dan kalau misalnya itu diblok, maka kemungkinan besar akan terlibat nanti adalah EU, European Union ya.
Terus kemudian beberapa negara yang secara tidak langsung ya meskipun mereka mendukung aktivitas Trump, tetapi secara tidak langsung kan mereka tidak involve ya dalam konflik tersebut. Jadi saya kira yang dilakukan Iran sekarang adalah statement seperti saya recall tahun 1980-an awal gitu bahwa Selat Hormuz itu memiliki kemungkinan untuk ditutup, tetapi dia tidak declare apa konsekuensinya untuk mereka yang melanggarnya. Apakah ini merupakan pilihan yang realistis, Mas, dari Iran? Realistis, tetap bisa dilakukan. Tapi dalam jangka panjang saya kira Iran juga cukup hati-hati karena dia tidak ingin, targetnya sekarang kan Israel ya, dia tetap konsisten Israel. Terus kemudian, tapi dia juga harus saving the face dengan perilaku Amerika Serikat. Tetapi ingat bahwa Selat Hormuz itu adalah jalur untuk beberapa negara yang itu tidak hanya untuk Amerika Israel saja, tapi EU juga dan lain sebagainya. Dan pasti Iran tidak menginginkan kemudian ada backlash dari European Union. Oke, Mas Rodi, dalam 6 jam terakhir kita melihat ini bahwa ada pergerakan pihak Iran kemudian pergi ke Rusia untuk bertemu dengan Putin dan pejabat di sana. Apa yang bisa kita tanggapi dari pertemuan ini, Mas? Alliance matters, gitu ya. Kalau Iran harus berjalan sendiri, saya kira tidak memungkinkan. Dan dari dulu kasus perang Iran, misalnya ya Iran pasti akan lari ke Rusia untuk mendapatkan dukungan. Tetapi ingat bahwa Putin juga sudah menggarisbawahi berkompetisi secara terbuka dengan Amerika Serikat dalam dua front yang berbeda. Saya kira itu juga menguras energi. Dan yang ketiga, kita juga tidak bisa menafikan bahwa banyak warga daripada Rusia yang juga ada di Israel. Sehingga involvement Rusia dalam hal ini akan terbatas, tidak tacit, tidak open, tetapi everybody semua tahu bahwa persenjataan, resources itu, teknologi dan sebagainya, Rusia itu lebih dari siap untuk mensuplai Iran. Baik, menurut Anda apakah Rusia bisa menjadi negosiator atau mediator dalam penanganan konflik ini, Mas? Selalu dimungkinkan, bahkan Amerika sendiri kan meminta Cina untuk memberikan warning terhadap Iran supaya tidak melakukan eskalasi termasuk menyerang instalasi Amerika Serikat terus kemudian menutup Selat Hormuz. Jadi posisinya cukup kritikal untuk cukup strategis untuk Iran, untuk Rusia maupun Cina menjadi mediator karena mereka memiliki channel langsung ya dengan para petinggi di Iran. Oke, kita melihat ya Mas Rodi bahwa salah satu jalur yang dipakai Iran sekarang adalah jalur diplomasi. Perwakilan di sana sudah minta untuk ada sidang darurat dan juga mereka sudah memberikan narasi-narasi berkenaan dengan pelanggaran internasional dari Amerika Serikat. Menurut Anda seberapa realistis perjuangan melalui jalur PBB dan juga Dewan Keamanan sementara di sana masih ada Amerika yang bisa memveto kapan saja? Jalur itu harus tetap ditempuh ya, karena bagaimanapun juga legitimasi di dalam dunia internasional itu salah satunya terwakili oleh PBB, sehingga kalau apapun resolusi PBB itu secara internasional pasti mendapat legitimasi. Nah, persoalannya adalah apakah kemudian apapun inisiatif yang melalui PBB baik itu untuk inisiatif perdamaian maupun yang lain-lain termasuk dismantle nuklir atau kemudian perlarangan nuklir dan lain sebagainya terhadap Iran itu mendapat persetujuan di Dewan Keamanan karena kita tahu bahwa Rusia, Cina memiliki hak veto, Amerika pun memiliki hak veto dengan beberapa sekutunya seperti Inggris dan Perancis. Jadi kalau dibilang realistis itu realistis dan memang harus dilakukan oleh Iran mau tidak mau. Tetapi apakah kemudian itu nanti membuahkan hasil sesuai dengan keinginan Iran? Nah ini yang saya kira saya yakin dalam waktu 24 jam 48 jam saat ini saya yakin di hari Senin nanti di New York pasti akan ada rapat-rapat khusus tentang hal ini. Baik, pengamat hubungan internasional Rohdi Mohan Nazala, terima kasih atas perspektif Anda Mas di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.